Meditasi, samadhi, yoga itu bahasa yang sama. Ya, yang penting itu tidak mengarahkan orang pada perubahan karakter yang negatif ya. Misalnya menjadi berhalusinasi atau dia menjadi mungkin kan orang belajar meditasi itu tujuannya macam-macam ya. Ada yang mau jadi sakti lah, mau sakti tapi jadinya sakit kan banyak. Banyak kan rata-rata begitu. Kita berhubungan dengan diri sendiri, dengan pikiran sendiri adalah sesuatu yang baru. Jadi kita memang membutuhkan petunjuk. Kalau kita berhubungan dengan yang di luar kita, mungkin kita bisa belajar sambil otodidak. Tapi kita berhubungan ke dalam, ke diri sendiri, dunia yang benar-benar kita tidak pernah ketahui sebelumnya, kita butuh petunjuk. Ya, sebetulnya meditasi dilakukan orang itu karena beberapa tujuan. Nah, kalau untuk meningkatkan konsentrasi ini banyak yang disalahpahami dan banyak yang disalahgunakan. Banyak orang yang terjebak kepada pandangan yang justru keliru, ya, menantangkan kekuatan tertentu, gitu kan, sehingga itu menjauhkan dia dari tujuan yang lebih tinggi dari latihan meditasi. Jadi ini sebetulnya ilmu psikologi juga. Romo Tara ini mengembangkan meditasi elemen api. Nah, saya nggak ngerti, bayangan saya meditasi elemen api itu kalau sudah meditasi keluar apinya. Kebanyakan nonton film ya, Pak. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan sedunia maya, saya berada di Gri Pagung. Gri Pagung itu satu tempat, saya tidak tahu ini tempat apa, nanti kita lihat di Gunung Wilis di Kabupaten Kediri ya. Ini tempat ini milik Pak Abi Setiaji dari Jampisai Kediri. Nah, kebetulan ketika berada di Kediri saya bertemu dengan Romo Tara. Murid-muridnya, orang-orang menyebutnya Romo Tara. Beliau ini punya banyak nama. Ada berapa Romo? Ada 7 ya Romo ya? Ya, beberapa lah. Ada 7 nama. Koleksi nama. Ya, ada koleksi nama. Karena beliau ini, nah ini yang penting, bukan orang sembarangan. Romo Tara. Tara itu artinya kayak pemberi penerang. Penunjuk arah. Lengkapnya sih Tara Lozang. Tara Lozang. Lozang itu pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk. Ya. Satu hal yang mungkin bisa jadi clue-nya, beliau adalah ketua Majelis Mahayana Indonesia Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, sudah tahu ke arah mana perbincangan kita. Kira-kira akan tidak jauh dari hal-hal yang banyak orang pada kebingungan, terutama kita mau sedikit ngomong tentang persoalan spiritualisme, religiositas atau apa, dengan melihat fenomena-fenomenanya. Apalagi Romo Tara ini, saya boleh menyebut nggak Romo ini mantan atau bekas yang melepas jubahnya? Boleh, pernah berlatih lah. Pernah berlatih sebelumnya. Pernah berlatih di Myanmar dan di Tibet. Ya. Selama kurang lebih kalau di Myanmar ya 3 tahun. Total latihan kurang lebih ya hampir 10 tahun. Nah, itu sudah jaminan. Jadi jadi nggak usah diragukan. Jadi nggak usah diragukan. Romo, sekarang ini apa ya, kita ngomong spirit keagamaan itu muncul. Spirit keagamaan meskipun kadang-kadang agak memunculkan pertanyaan spirit formalisme. Ya. Jadi pada hampir semua agama, klaim saya, pendapat saya, tetapi berbarengan dengan itu juga muncul spirit yang kayaknya mereaksi atau merespon itu dalam bentuk-bentuk misalnya spiritualitas atau dalam konteks religiositas, karena ada semacam penolakan antara teis, ateis, tapi ada teisme. Yang agnostik ya, yang agnostik, yang orang tidak mau terkungkung dalam lembaga formal agama gitu. Sebetulnya Romo ini terus kemudian berkait dengan itu, kaitannya dengan spiritualitas. Saya melihat di masyarakat modern ini ya, masyarakat urban terutama ya,
itu ada aktivitas-aktivitas tentang apa ya, meditasi. Meditasi di mana-mana meditasi Ya. kan. Di kota, bahkan di mall. Ya, di mall. Saya nggak bisa membayangkan meditasi di mall. itu gimana? Kalau saya meditasi di mall itu karena Tren. saya nggak kuat Karena belanja. itu tren baru. Oh gitu, tren baru ya. Romo, saya ingin tahu pendapat Romo. Ya. Apa komentar Romo tentang apa ya, fenomena inilah, fenomena maraknya meditasi itu karena kesadaran spiritualitas yang tinggi atau tingkat kekhawatiran yang tinggi? Ya, memang meditasi ini kan salah satu bentuk praktik spiritual yang Ya. sebetulnya memang ada di setiap keyakinan ya. Ya. Baik itu yang berlatar belakang agama-agama Barat seperti misalnya Kristen, Katolik, atau Muslim ya. Apalagi kalau yang dunia Timur itu sudah pasti itu meditasi adalah wajib ya. Hindu, Buddha itu sudah merupakan kurikulum wajib. Bahkan kalau misalnya orang Hindu, orang Buddha tidak meditasi itu tidak dianggap sepenuhnya Hindu dan Buddha. Ya. Karena memang itu kurikulum wajibnya. Ya. Ya. Dan memang selama ini dianggapnya kalau meditasi itu terlalu lekat dengan Hindu dan Buddha. Padahal sebetulnya di dalam keyakinan yang lain pun juga ada sistem meditasi. Misalnya kalau ada praktek mendaras mantra gitu kan, kalau di Ya. Islam kan juga ada Ya, seperti ya. zikir. Ya. Atau kalau di Katolik ada baca doa novena gitu kan. Itu juga merupakan praktek meditasi, membuat pikiran sederhana, fokus, kemudian mengingat kualitas-kualitas luhur yang diyakini oleh masing-masing latar belakang. Ya. Kemudian pikiran menjadi tenang, kalem. Nah, itu juga sebenarnya meditasi. Itu apa? Jadi semacam metode yang universal gitu Metode ya? Ya. Ya memang kan ada yang berangkat dari sektarian. Sektarian itu ciri khasnya ya keagamaan sekali lah ya. Ya, ya. Atau budaya gitu. Ya, Orang-orang ya. penghayat gitu kan punya metode yang masing-masing. Romo, tapi yang tadi Romo tentang fenomena itu muncul kenapa, Romo? Sebetulnya itu kan karena pencarian orang akan jawaban mengenai kehidupan. Oh. Ya. Begitu banyak kegelisahan, begitu banyak pertanyaan, begitu banyak ketakutan, orang mencoba untuk mencari akar permasalahannya yang terdalam. Iya. Dan mereka akan mencoba menemukan jawabannya itu ya ke dalam diri kan, pencariannya pasti kan akan ke dalam diri. Itu apa? Atas desaan dari luar atau desaan dari dalam atau keduanya gitu kan? Misalnya Ya. kompetisi. Kalau dari luar biasanya ya karena mungkin korban iklan ya. Ada yang promosi, wah ini latihan meditasi begini bagus begitu Ya, kan. ya. Ayo coba begitu. Ini korban iklan nih kalau yang ini. Ya. Tapi setelah dicoba ternyata mungkin dia cocok gitu kan. Dan ternyata dia mendapatkan manfaat ya berarti oke. Ada juga yang orang memang karena kesadaran dirinya, dia memang proses pencarian dirinya itu harus ke arah situ sudah. Dia harus menenangkan diri, tidak cukup dengan membaca kitab-kitab gitu, tidak Ya. cukup dengan mendengarkan ceramah-ceramah dari ahli-ahli agama atau ahli-ahli spiritual, tapi dia memang senang mencari ketenangan diri ya. Ketika berada di tempat seperti ini misalnya gitu, yang tenang dekat sungai, dia kok pengen menyendiri. Jadi yang kayak gitu tuh nggak apa-apa ya, Romo. Jalan orang itu macam-macam. Macam-macam ya, enggak apa-apa. Itu memang proses pencarian dirinya seperti itu, jati dirinya. Ya. Cuma ya backgroundnya memang ada yang sektarian, ada yang universal. Sektarian universal. Kalau itu lifestyle gimana, Romo? Lifestyle, gaya Yang hidup. tadi korban iklan. Ya bisa juga sih. Kan ada kalau nggak ikut meditasi nggak modern. Gengsi kayaknya ya. Kayak gitu. Nggak keren kayaknya. Ya. Belakangan kan memang banyak tuh yang yoga apa gitu kan. Oh iya, yoga ya. Ya, aliran yoga. Oh, maaf, Romo. Yoga, meditasi dan yoga gimana menjelaskannya? Ya, bahasa dulu itu memang yoga. Bahasa dulu meditasi, samadhi, yoga itu bahasa yang sama. Ya. Belakangan karena diterjemahkan ke Inggris kan menjadi kontemplasi atau meditasi. Jadi bau-bau komodifikasinya kelihatan di situ ya. Kelihatan ya. Dari Inggris dulu kan. Ya, ke Inggris ya. Supaya lebih apa Dan gitu. lebih populer yang Inggris ya. Iya kan? Populer Inggrisnya. Problemnya kan gitu. Jadi nggak apa-apa ya, Romo ya, apa tentang keberangkatan itu kita nggak boleh menilai bahwa ini baik dan buruk gitu ya.
karena jalan orang macam-macam. Ya, yang penting itu tidak mengarahkan orang pada perubahan karakter yang negatif ya. Misalnya menjadi berhalusinasi atau dia menjadi mungkin kan orang belajar meditasi itu tujuannya macam-macam ya. Ada yang mau jadi sakti lah, mau sakti tapi jadinya sakit kan banyak. Iya. Sakti lah, terus dia mau Orang utara menyebut banyak itu maksudnya gimana? Jangan-jangan kebanyakan atau mayoritas kan susah, Romo. Ya, kebanyakan rata-rata begitu. Karena meditasi itu memang kita harus punya guru. Kenapa? Karena itu kita berhubungan dengan diri sendiri, dengan pikiran sendiri adalah sesuatu yang baru. Ya, jadi kita memang membutuhkan petunjuk. Ya. Kalau kita berhubungan dengan yang di luar kita, mungkin kita bisa belajar sambil otodidak. Tapi kita berhubungan ke dalam, ke diri sendiri, dunia yang benar-benar kita tidak pernah ketahui sebelumnya, kita butuh petunjuk, butuh guru. Gitu. Ya. Balik ke persoalan meditasi ini ya, bisa ditegaskan enggak atau lebih disederhanakan meditasi atau yoga atau samadhi itu adalah jalan batin seseorang untuk mencari dirinya atau bagaimana? Ya, sebetulnya meditasi dilakukan orang itu karena beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk meningkatkan konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi? Ya, pertama. Jadi ada banyak sekali metode lah untuk meningkatkan konsentrasi itu. Tetapi ini bukan cara meningkatkan konsentrasi seperti kita belajar matematika, seperti itu mengingat itu sesuatu, tidak. Tapi dengan cara repeat, ya, mengulang suatu metode monoton gitu. Nah, di dalam hening tentunya, di dalam hening. Kemudian ada juga untuk meningkatkan kesadaran. Nah, kalau untuk meningkatkan konsentrasi ini banyak yang disalahpahami dan banyak yang disalahgunakan. Karena banyak yang terjebak pada, ya saya sih tidak menyalahkan ya. Banyak orang yang terjebak kepada pandangan yang justru keliru, ya, menantangkan kekuatan tertentu gitu kan. Sehingga itu menjauhkan dia dari tujuan yang lebih tinggi dari latihan meditasi. Yang menenangkan diri tadi, yang mengendapkan itu ya. Mengendapkan egonya gitu. Kamu meditasi itu apa sih, macam-macam ya? Banyak macam ya. Di agama Buddha sendiri ada 41 jenis. 41 ya. 40 itu berkaitan dengan konsentrasi, 1 berkaitan dengan kesadaran. Itu persoalan tingkatan-tingkatan? Enggak, perbedaan karakter mental. Jadi orang dengan kecenderungan mental apa, dia cocoknya bermeditasi dengan metode apa supaya batinnya berkembang. Oke. Ya, jadi ini sebetulnya ilmu psikologi juga. Ilmu psikologi. Iya. Nah, gini, kenapa saya tertarik berbincang dengan Romo Tara ini? Karena Romo Tara ini mengembangkan meditasi elemen api. Dan saya nggak ngerti, bayangan saya meditasi elemen api itu kalau sudah meditasi keluar apinya. Kebanyakan nonton film ya Pak. Menjadi film sakti itu, menjadi sakti. Ya. Romo kok ini ada lagi nih. Ya. Meditasi elemen api ini memang metode yang sebetulnya salah satu yang khas di Buddhisme, tetapi memang tidak populer. Dari 41 jenis metode meditasi yang dikenalkan di dalam Buddhisme, elemen api ini jarang sekali dilatih dan jarang sekali diajarkan. Tetapi ini merupakan salah satu metode basic ya. Dulu ketika Buddha hidup, beliau kan tinggalnya di hutan bersama dengan murid-muridnya. Dan pada saat itu kota tidak seberkembang pada zaman sekarang. Untuk mencari dokter itu, tabib itu susah sekali. Nah, ketika mereka berada di hutan dan ternyata ada di antara mereka sakit, kalau mereka misalnya harus mencari dokter, menempuh perjalanan yang jauh melintasi hutan, apa tidak mungkin orangnya meninggal duluan. Nah, makanya Buddha mengajarkan metode meditasi elemen api ini, salah satunya adalah untuk memelihara kesehatan. Jadi ini memang salah satu metode untuk menjaga kesehatan dengan cara memanaskan badan, tetapi hanya dengan mengandalkan pikiran dan kesadaran. Jadi ini memang meningkatkan suhu badan beberapa derajat Celcius, sehingga badan menjadi berkeringat seperti orang berolahraga, nge-gym gitu. Tanpa bergerak, tanpa makan
jahe, minum wedang jahe dan Ya. sebagainya, badan bisa panas dengan sendirinya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan elemen api Elemen itu. api ya, memanaskan badan. Ini pertanyaan naif nih. Ya. Elemen api dalam tubuh kita itu di mana, Romo? Ketika kita kan di tubuh ini segala sesuatu yang mengalir ya itu adalah unsur udara. Segala sesuatu yang terasa hangat ini karena adanya unsur api. Memang kita tidak kelihatan apinya ada di mana, tapi kan badan kita hangat. Yang bersifat panas dan dingin itu adalah unsur api. Cuma kan permasalahannya adalah memang kita bisa merasakan hangat dan panas di tubuh. Tetapi tidak semua orang bisa memanaskan badan sewaktu-waktu. Kenapa, Gitu. Romo? Ya karena dia tidak tahu caranya tidak tahu. mengontrol unsur api itu. Nah, dengan kita belajar mengontrol unsur api, misalnya kita berada di tempat yang dingin gitu ya, dan kita tidak bawa jaket gitu, kita bisa memanaskan badan, tidak harus olahraga. Hanya dengan mengontrol kesadaran badan kita panas dengan sendirinya. Saya pernah membaca tentang kehidupan para biksu yang di Tibet, yang di suhu tertentu, yang kemudian mendatangkan peneliti dari Amerika. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di kedinginan seperti itu hanya dengan pakaian seperti itu. Yang sangat tipis ya. Seperti itu contohnya. Membangkitkan unsur api. Nah, tetapi secara medis unsur api ini juga berkaitan dengan imun. Soalnya kalau kita sakit, kita demam, badannya sudah pasti panas. Yang terjadi sebetulnya pada saat badan panas, imun kita itu lagi berantem tuh sama virus, sama bibit penyakit. Ketika virusnya kalah, panasnya kan reda dan kita sembuh. Jadi yang namanya panas ketika yang kita sebut demam itu sebetulnya sedang terjadi pertarungan, pertarungan antara sistem pertahanan tubuh kita, kekebalan tubuh kita ya dengan penyakit gitu. Semua orang punya ya. Semua orang memiliki unsur api, tetapi tidak semua orang bisa membangkitkan panasan sewaktu-waktu. Satu karena tidak tahu, padahal semua punya. Atau kalaupun dia tahu, tapi tidak tahu caranya. Ya, tidak bisa mengekspos itu loh. Caranya gimana? Ya, memang ada metodenya untuk membangkitkan unsur api ini. Ya. Yang pertama, ini saya perkenalkan dulu ya, karena ini metode yang cukup pelangka juga dan jarang disampaikan. Bahkan para guru-guru meditasi juga jarang menyampaikan ini. Memang kita pada saat bermeditasi dengan metode apapun, kadang-kadang badannya itu panas. Tetapi tidak setiap saat kita bermeditasi badannya panas. Nah, kalau di meditasi elemen api, kita bisa memanaskan badan sewaktu-waktu, sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama perlu untuk kita lakukan adalah kita harus memiliki kesadaran terhadap tubuh. Latihan basic dari meditasi elemen api adalah mengembalikan kesadaran terhadap tubuh. Dengan merasakan seluruh tubuh, seluruh organ itu bersamaan dalam satu frame. Mulai dari kepala, ya, leher, tubuh, tangan, perut, kaki, itu dalam satu frame kita rasakan keseluruhan bersamaan. Kalau kita bisa merasakan keseluruhan bersamaan itu saja, itu suhu tubuh sudah naik sedikit. Nah, tetapi juga ada beberapa tahap yang lain supaya panasnya itu lebih ekstrim, ya. Misalnya ditambahkan di saat yang bersamaan, ketika kita merasakan seluruh tubuh bersamaan, kita juga melakukan relaksasi mendalam. Jadi tanpa harus kita menyentuh, misalnya kita bisa merasakan aktivitas otak kita atau otot-otot mata, terus organ-organ di dalam tubuh kita, jantung, usus, paru-paru, dan lain sebagainya, itu kita bisa merasakan sampai ke dalam. Relaksasi secara mendalam. Dan kemudian kita juga harus merasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Jadi ini tidak ada harus menahan nafas gitu ya, seperti orang berlatih tenaga dalam ya. Dia harus tahan nafas dulu sehingga badannya panas, enggak. Ini pure dengan mengarahkan kesadaran terhadap tubuh saja. Romo, tadi misalnya katakanlah mengetahui bahwa kita masing-masing orang itu punya elemen itu. Terus kemudian sekarang tentang kesadaran nih. Ada kan orang yang tidak sadar tentang kesadaran diri. Ya, banyak sekali, hampir rata-rata. Itu gimana Romo untuk tahu tentang kesadaran itu? Ya itulah makanya kita setiap kali di dalam kelas itu selalu membahas tentang kesadaran. Menyentuh sesuatu, rasakan ya, penuh dengan kesadaran, tahu teksturnya gitu. Terus pada saat
orang kebanyakan mungkin ketika diajak untuk relaksasi mengendorkan kepala gitu, dia harus menyentuh kepala dulu, baru dia bisa rileks. Tapi dengan berlatih meditasi elemen api tanpa harus menyentuh kulit kepala, dia bisa merasakan kulit kepalanya. Dan itu memang dibimbing prosesnya. Ya. Saya biasanya kasih bimbingan dari awal sekali ya. Jadi ada proses ya. Ada prosesnya kan, ya. Kesadaran, Romo bilang kesadaran itu kaitannya dengan tahu, Ya, pengetahuan gitu. Jadi intinya apa nih Romo? Manusia yang berkesadaran itu harus orang yang tahu. memiliki pengetahuan. Caranya memiliki pengetahuan gimana, Romo? Sadar melihat berarti kan tahu melihat, tahu apa yang dilihat. Ketika dia tahu apa yang dilihat, dia tahu kualitas benda yang dilihat atau apapun yang dilihat. Kemudian memunculkan pengetahuan. Gitu. Itu melihat, mengamati dan sebagainya, itu yang namanya belajar, Om. Iya, itu memang proses belajar dari diri sendiri ya. Ya. Itu tentang diri sendiri ya. Belajar matematika aja. Tapi perlu saya kasih tahu dulu bahwa praktisi meditasi elemen api itu memungkinkan dia memang yang namanya sakit itu tidak bisa ditolak. Lahir, tua, sakit, mati itu tidak bisa ditolak. Tetapi perbedaannya, seorang praktisi meditasi elemen api ketika dia sakit, dia akan cepat sekali recovery. Karena memang sistem imunnya itu dia selalu ready. Kewaspadaannya selalu ready. Kesadarannya selalu ready. Dan ketika misalnya dia mulai sakit, badannya itu akan dengan sendirinya memanas, ya, dan kemudian dia akan melakukan netralisir, gitu. Orang lain mungkin membutuhkan sembuh, misalnya dia sakit flu, orang lain butuh waktu 2 minggu untuk recovery, itu pun dengan minum obat. Kalau praktisi meditasi elemen api, dia tanpa minum obat mungkin dia 1 minggu sudah recovery. Dia lebih cepat, apalagi kalau minum obat lebih cepat lagi. Jadi manusia sadar ya Romo ya. Manusia dengan kesadaran itu artinya manusia pembelajar. Manusia pembelajar, betul. Manusia pembelajar. Untuk apa sih menjadi manusia pembelajar? Kalau di Buddha kita bukan cuma berpengetahuan, tetapi harus memiliki wisdom. Ya, harus memiliki kebijaksanaan. Ya. Karena berpengetahuan saja tidak cukup. Kalau dia tidak punya wisdom, maka pengetahuannya akan berbahaya. Kalau kata pepatah, memiliki pengetahuan itu bisa dari orang lain. Tapi memiliki kebijaksanaan itu harus dari diri sendiri. Ketika kita sadar terhadap sesuatu objek, di situ ada beberapa proses. Mulai dari pengenalan objek, kemudian ada kognisi, dan kemudian berbagai macam rentetan aktivitas mental itu kan terjadi dalam aktivitas kesadaran itu. Itulah yang melahirkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Romo, tentang hal itu, menyadari tentang diri kita, tubuh kita, katakanlah gitu. Apakah itu bisa disebut spiritualisme atau apa dalam konteks aliran keyakinan atau aliran kepercayaan? Kalau di Buddhisme, meditasi elemen api ini sebetulnya adalah pengantar menuju latihan yang lebih tinggi, yaitu vipassana. Jadi pengantar latihan yang lebih tinggi. Vipassana itu apa? Vipassana adalah meditasi kesadaran. Jadi dari 41 objek tadi, 40 adalah meditasi konsentrasi atau samatha, 1 adalah vipassana. Nah, meditasi elemen api ini salah satu pengantar terbaik menuju vipassana, menuju kesadaran. Vipassana itu tingkatan apa sih, Romo? Ini satu-satunya, kalau di Buddhis ya, meditasi kesadaran adalah satu-satunya metode yang bisa mengarahkan kita pada pencerahan. Pada pembebasan. Berkaitan dengan pengenalan diri kita gitu ya. Diri kita gitu ya. Nah, saya kira ini akan menjadi makin menarik meskipun mungkin juga akan makin berat. Tetapi segala sesuatu itu sebetulnya lebih pada persoalan kita tahu atau tidak. Nah, tahu atau tidak itu kadang-kadang dibangun oleh kesadaran di diri kita. Nah, untuk sadar ini nanti kan ada semacam hukum sebab akibat ya. Sesuatu yang semuanya saling berkaitan, saya kira begitu ya Romo ya. Kalau kita kaitkan dengan istilah lain ya Romo, apa spiritualitas, religiusitas, kesadaran diri, itu berkait tidak sih Romo? Semuanya berkaitan. Semua berkaitan ya. Selama kita sudah meninggalkan identitas-identitas yang
yang dasar ya. Ya. Kita menjadi lebih spiritual, lebih universal, lebih humanis, itu disebut sebagai spiritual. Ya, ini maaf ya, ini bukan, kita nggak ngomong agama pada titik tertentu, tapi kita bilang spiritualitas, religiositas. Ya, pengantarnya hanya dari ini. Jadi itu sesuatu yang universal, ada metode, ada cara dan sebagainya dan seterusnya. Kan intinya pada persoalan kesadaran diri. Ya, pada kesadaran diri. Kesadaran diri yang dibangun oleh pengetahuan gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan itu penting ya, Romo. Sangat penting. Kalau kita tidak punya pengetahuan, kita kita bisa melakukan berbagai macam hal yang merugikan. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan masyarakat, merugikan lingkungan karena kita tidak punya pengetahuan. Saya mau mengutip omongan Einstein nih. Kaitannya antara agama dengan sains gitu. Misalnya semacam itu. Ini kita sebenarnya akan masuk ke situ, bagaimana yang namanya keyakinan diri, kesadaran diri, bahkan persoalan identitas, misalnya persoalan identitas, segala sesuatunya itu bukan hanya berangkat dari keyakinan diri sendiri, karena itu mungkin tentu akan berkaitan dengan lian gitu ya, Romo ya. Saya pengen stop pembicaraan ini sampai di sini. Terlalu luas. Kita nanti akan ketemu lagi, ngobrol lagi dengan Romo Tara berdasarkan request. Apakah ini hal yang menarik untuk kita diskusikan tentang diri kita, tentang pencarian diri, tentang bukan hanya tentang tubuh kita, bukan hanya bagaimana kita rame-rame ikut yoga di mall atau di klub-klub orang-orang urban, orang-orang modern itu, tapi bagaimana kita bersama-sama masuk ke dalam kesunyian diri masing-masing. Ya. Romo, apa Romo untuk penutupnya ini, Romo? Tapi boleh kan kita nanti lain waktu kita sambung lagi, Romo? Boleh, sangat boleh. Ya. Jadi kira-kira apa, Romo, yang apa ya yang perlu kita sampaikan? Ya, setiap orang memang harus punya waktu untuk mencari tentang kesejatian dirinya. Pengantarnya itu gerbangnya boleh masuk dari mana saja, boleh dari label keyakinan apapun gitu, ataupun tanpa keyakinan sekalipun gitu ya. Tetapi itu hanya sekedar pengantar. Itu semua adalah pelajaran untuk membuat kita mengenai hati nurani sebagai manusia. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai manusia. Jadi semua pelajaran itu tentang humanity, tentang kemanusiaan. Intinya. Iya. Bukan tentang orang lebih banyak mengutamakan ketuhanan ya. Tapi sebetulnya yang dibangun kan kemanusiaan ya, humanity-nya. Tentang itu. Nah, itu kita semakin lama kita sudah harus meninggalkan identitas, semakin universal. Arahnya harus ke sana. Gitu. Silakan nanti petunjuknya bisa dikembangkan masing-masing. Berangkatnya boleh dari gerbang mana saja, tapi hasil endingnya tetap sama, kemanusiaan. Itu dicari sendiri perjalanannya. Ujungnya kemanusiaan, dan ini baru pengantar kan? Ini baru pengantar. Jadi semua orang punya hak untuk mengetahui dirinya, dan saya kira harus ya untuk mengetahui itu. Karena kalau diri kita sendiri kita tidak tahu, itu susah untuk mengetahui orang lain. Iya, betul. Kira-kira semacam itu. Ini pengantarnya. Terima kasih, Romo, untuk perbincangan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Ya, kita ketemu dalam perbincangan dengan Romo Tara berikutnya. Atur nuwun. Rahayu. Rahayu.